BS World Visit beralih ke berita selanjutnya. Dampak kerugian dari bencana kekeringan tidak hanya berimbas pada sektor sandang dan pangan, tapi juga pada sektor ekonomi dan transportasi. Saat ini, Eropa mencatat rekor kekeringan terparah selama 500 tahun. Rhine dan Danube sebagai jalur sungai pengiriman barang pun saat ini sedang terancam punah. Hal ini menyebabkan banyak industri yang bergantung mengalami kerugian. Dan tidak hanya itu, kondisi kebakaran bagian barat Eropa juga saat ini semakin memburuk. Lalu, langkah baik apa yang bisa dilakukan? Simak selengkapnya dalam segmen Think Twice, Think Wise berikut liputannya. Pernahkah Sobat Visi mendengar tentang climate change? Nah, climate change bila dibahasa Indonesia kan memiliki arti perubahan iklim. Awalnya, perubahan iklim ini bersifat alami, namun lambat laun aktivitas manusia secara langsung dan tidak langsung menjadi penyebab utamanya. Beberapa penyebabnya adalah penebangan hutan, pemasokan listrik, pembangunan pendingin ruangan, sampai dengan aktivitas yang paling dekat dengan kita yaitu mengonsumsi pakaian, makanan, peralatan, dan seluruh sampahnya. Hal tersebut akan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Berbagai efek yang timbul dan mulai terasa salah satunya adalah suhu yang terus meningkat secara lamban. Namun, akankah ada bencana yang lebih besar menanti? Kekeringan. Kekeringan menjadi hal yang jarang terbayangkan oleh kita yang hidup di tanah yang subur dan penuh dengan sumber pangan. Kekeringan berbeda dari bencana alam lainnya. Bencana ini bukan halusinasi belaka. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 2007 menyatakan bahwa setiap belahan dunia semakin rawan terhadap kekeringan selama 25 tahun terakhir. Eropa menjadi bukti nyata pada bulan Agustus tahun 2022 mengalami kekeringan yang paling parah selama 500 tahun terakhir. Pada bulan pertama, tingkat air menurun hingga 28% dari kapasitasnya. Akibatnya, industri Jerman terancam karena berbagai kapal tidak dapat melintasi jalur air utama. Sangat memilukan melihat tadinya 8.000 liter air per detik mengalir melalui daerah tersebut. Kondisi ini lebih buruk dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2018. Kekeringan ini diperkirakan akan mempengaruhi 47% benua Eropa, menekankan pemberlakuan pembatasan penggunaan air bagi negara Prancis dan Spanyol. Kapankah kira-kira kekeringan ini akan berakhir? 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan? Diprediksikan bahwa kekeringan ini akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Bukan waktu yang sebentar untuk wilayah industrial. Bukan hanya dari sisi pangan dan ekonomi, berbagai spesies perikanan mati. Bukankah hal ini dapat menjadi pembelajaran agar kita tidak mengalami hal tersebut? Apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Meningkatnya jumlah penggunaan debit air, populasi yang meningkat dengan tajam menyebabkan berkurangnya daerah resapan. Hal tersebut menjadi faktor terjadinya bencana kekeringan. Campur tangan manusia juga menjadi faktor penyebab bencana tersebut. Sikap masyarakat di negeri yang belakangan ini disebut sebagai Wonderland menjadi sangat krusial untuk menentukan masa depan negara ini. Terprediksi pada 2050, 2 miliar orang dapat berhadapan secara langsung dengan suhu yang meroket hingga 60 derajat Celcius, yaitu panas yang membakar tubuh manusia, dan manusia tidak dapat bertahan hingga 6 jam. Mengerikan bukan? Kita sebagai manusia dapat membantu menjaga kehidupan di bumi ini dengan lebih bijak dalam mengonsumsi segala macam barang. Terkesan remeh, namun bagaimana bila 7,94 miliar jiwa melakukan hal itu? Kendaraan pribadi lalu lalang di setiap jalanan kota. Bagaimana kalau kita mengubah kebiasaan kita menjadi menggunakan transportasi umum? Bijak dalam memilih makanan yang dikonsumsi, begitu pula dengan jumlah yang dikonsumsi. Tidak hanya makanan, begitu juga dengan sumber daya lainnya seperti pemakaian listrik, air, dan sumber daya lainnya. Semua ada porsinya. Ini hanya beberapa dari sekian hal yang dapat kita lakukan. Bagaimana masyarakat mengonsumsi setiap sumber daya yang ada? Bagaimana sikap masyarakat dalam membelanjakan barang menjadi tolak ukur bagaimana kekeringan akan menghampiri kita. Ini tentang segala bencana alam, penyakit, pandemi yang bisa menghampiri kita. Jakarta sudah menjadi langganan tetap banjir setiap tahunnya. Lantas, tempat mana lagikah yang akan menjadi korban? Mari bersama-sama mencegah segala kemungkinan yang ada. Think twice, think wise.
Anggi, Miriam, Ayu, dan Zain melaporkan untuk Visip on this week. Kondisi bumi saat ini memang sudah menjadi isu dunia selama bertahun-tahun. Tentunya untuk menghadapi situasi ini kita tidak bisa sendiri ya Rizky. Perlu adanya kontribusi dari kita semua. Betul sekali Revita, perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi bumi. Mudahnya dengan mulai menggunakan transportasi umum, bijak memilih makanan, menghemat penggunaan listrik dan mengurangi limbah plastik.